Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu akan membahas tentang jenis-jenis strategi pembelajaran dan penerapannya di SD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Vinulia, beserta rekan saya ada Hilwa Farhana dan Tresna Nurdiani. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seseorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya bertujuan pembelajaran dapat dikuasai. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis strategi pembelajaran, yaitu yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori, yang dimana strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari pendidik kepada peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, tahapan penerapan dari strategi ini adalah yang pertama, pada pendahuluan pendidik menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dibahas dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Peserta didik mendengarkan dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Pada tahap penyajian, atas materi pendidik menyampaikan materi pembelajaran dengan ceramah dan tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi untuk memperjelas materi yang disajikan dan di akhir dengan penyampaian latihan. Selanjutnya, pada tahap penutup, pendidik melaksanakan evaluasi berupa tes dan kegiatan tindak lanjut seperti penugasan dalam rangka perbaikan dan pemantapan atau pendalaman materi. Lalu yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry. Nah, strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, langkah-langkah penerapan pembelajaran dari strategi inquiry ini yaitu orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, dan menguji hipotesis, serta merumuskan kesimpulan. Kemudian, strategi pembelajaran selanjutnya terdapat strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah yaitu strategi pembelajaran yang menggunakan sebuah masalah yang terjadi dalam dunia nyata atau sesuai dengan kenyataan yang sedang terjadi di sekitar lingkungan kita sebagai topik pembahasan pembelajaran bagi peserta didik. Kemudian mereka diharapkan dapat menyelesaikan masalah secara bijak melalui pengetahuan yang diperolehnya. Secara sederhana, langkah penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah dalam kegiatan belajar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dibantu guru mempersiapkan dan merumuskan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, siswa mencoba menentukan alternatif pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga, siswa mengumpulkan informasi sesuai alternatif permasalahan yang telah ditentukan. Yang keempat, siswa membuat simpulan. Dan yang kelima, siswa mempresentasikan simpulan tersebut. Selanjutnya, terdapat strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok, atau rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu, di mana siswa belajar bersama, saling menyumbangkan pikiran dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar. Kemudian, terdapat langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, guru merancang pembelajaran, mempertimbangkan dan menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru sesuai dengan tuntunan materi pembelajaran. Guru juga menetapkan sikap dan keterampilan-keterampilan sosial yang diharapkan dapat dikembangkan dan diperlihatkan oleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, guru merancang lembar observasi kegiatan siswa dalam belajar secara bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, dalam melakukan kegiatan observasi terhadap siswa, guru mengarahkan dan membimbing siswa baik secara individual maupun kelompok dalam pemahaman materi maupun mengenai sikap dan perilaku siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran. Yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Guru juga dapat memberikan penekanan terhadap nilai, sikap, dan perilaku sosial yang dikembangkan dan dilatih oleh para siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi ini lebih menekankan pada proses kerjasama dalam bentuk kelompok. Dengan demikian, tujuan yang diharapkan bukan hanya kemampuan akademik saja, melainkan menumbuhkan adanya kerjasama untuk penguasaan materi secara bersama-sama. Kemudian terdapat strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif ialah suatu teknik dan metode mengajar seorang guru dalam proses pembelajaran, agar siswa-siswinya mampu menyerap, mengaplikasikan, dan mengamalkan ilmu dan materi pembelajaran yang mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Pembelajaran afektif ini dapat diterapkan pada siswa sekolah dasar dalam pembelajaran PKN, dengan proses pembentukan sikap yang meliputi pola pembiasaan. Melalui model strategi pembelajaran, sikap yang meliputi model konsiderasi, model pengembangan kognitif, dan teknik mengklarifikasi nilai. Selanjutnya, ada strategi pembelajaran konstekstual. Pembelajaran konstekstual, atau yang juga dikenal dengan contextual teaching and learning, adalah suatu strategi mengajar di mana konsep yang sedang dipelajari diberikan dalam situasi nyata, sehingga siswa memahami konsep tersebut dan melihat keterkaitannya dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Penerapan pembelajaran konstekstual di SD. Menurut Suparto, bahwa secara garis besar, penerapan pendekatan kontekstual dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan metode belajar mandiri. Nah, yang kedua, melaksanakan penemuan atau inquiry. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Dan yang kelima, hadirkan model dalam pembelajaran, yang dimana model itu sangat penting dalam pembelajaran. Yang keenam, melakukan refleksi di setiap akhir pertemuan. Dan yang ketujuh, lakukan penilaian yang sebenarnya. Berikutnya ada strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif adalah metode pembelajaran di mana siswa diajak serta aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, di strategi ini merupakan istilah lain dari pendekatan, metode atau cara. Sedangkan pembelajaran aktif menurut Hisham Zaini, Bermawi, Munte, dan Skar Aryani adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Penerapan strategi pembelajaran aktif di SD, di antara metode-metode yang digunakan oleh guru untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, misalnya adalah resitasi, kerja kelompok, debat, diskusi, studi kasus, problem solving, tanya jawab, modeling bermain, peran dan lain sebagainya. Yang kesemua metode-metode ini terangkum menjadi satu yang dinamakan dengan istilah belajar active learning strategi. Berikutnya ada strategi pembelajaran kuantum. Model pembelajaran quantum learning merupakan suatu model pembelajaran yang memiliki strategi pembelajaran efektif dengan memberikan perlakuan-perlakuan kepada setiap individu sesuai dengan kemampuan masing-masing agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir ada penerapan pembelajaran kuantum di SD. Sebelumnya, apa itu quantum learning? Quantum learning ialah kiat petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai satu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Pembelajaran kuantum mendorong kecerdasan linguistik, visual, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan intuisi. Quantum learning adalah gabungan yang sangat seimbang antara bekerja dan bermain, antara rangsangan internal dan eksternal. Maka dari itu penerapan kuantum ini sangat disarankan untuk diterapkan di SD. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.